Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ekonomi politik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti kekuasaan, politik, jabatan, dan sebagainya. Hal ini saya akan mengomentari sebuah kasus yaitu mengenai dicabutnya subsidi bensin dan listrik. Nah, dalam hal ini menurut saya ketika kita melihat sepintas ini akan menguntungkan pihak swasta tentunya. Dan ketika kita melihat bahwa subsidi listrik juga itu diberikan pada orang yang mengambil paket 1 misalnya, dan itu diberikan gratis oleh pemerintah. Sedangkan yang untuk mengambil paket 2 ke atas itu terjadi kenaikan beberapa kali lipat. Nah, dengan hal itu masyarakat kecil akan merasa enak. Namun di sisi lain mereka akan terbebani sebenarnya dalam jangka panjang, yaitu untuk membeli paket pulsa yang terus-menerus dan melepaskan token listrik yang lama gitu. Di sini kita bisa melihat bagaimana kapitalisme beraksi. Para pemegang investor swasta di pulsa listrik dan kuota gitu, itu pasti akan menguntungkan mereka. Dan bagaimana mungkin di sisi lain juga bensin yang semuanya dominan di Indonesia itu mempunyai roda 2, 4, bahkan ke 6, itu semuanya pasti memerlukan itu untuk mobilisasi. Apalagi di Indonesia itu sangat banyak sekali dan penjualan berbagai merek mobil itu sangat laku sekali. Itu ketika bensin sekarang dipindah tangankan kepada pihak swasta, maka kebijakannya itu akan semena-mena oleh pihak swasta dan akan tentunya menguntungkan sektor-sektor asing mungkin di dalamnya. Dan tentunya yang memiliki modal tentu akan semakin banyak meraup keuntungan. Kapitalisme semakin merajalela di Indonesia menurut saya. Hal ini berkaitan dengan teori ekonomi neoklasik, di mana para agen ekonomi tidak ingin diintervensi oleh pemerintah. Mereka ingin mengatur ekonominya sendiri untuk meraup kesejahteraan bagi kelompoknya. Dan mereka mengharapkan nilai pajak dengan tarif terendah. Sedangkan menurut asumsi neoliberalisme, kapitalisme modern hanya akan menyebabkan modal dimiliki oleh segelintir pihak, yaitu pihak swasta dan pihak pemerintah yang diafiliasi oleh pemerintah. Neoliberalisme menganggap bahwa kebebasan ekonomi pribadi perlu dijaga dan dikedepankan, sebab mereka akan memberikan kreativitas ekonomi dan menjaga kepemilikan pribadi supaya meningkatkan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih.